Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus. Iya, kali ini konten Mak Angus agak berbeda dari sebelumnya. Kalau kemarin Mak Angus ada konten-konten tentang kritik sosial, ada puisi, dan masih banyak lagi konten lain. Tapi hari ini Mak Angus punya program baru. Apalagi kalau bukan podcast. Bo apa? Pokoknya. Oke. Oke. Baik, haters Mak Angus ya. Mak Angus haters. Di studio Mak Angus sekarang sudah hadir salah seorang polahi dari negeri antah berantah. Yang pasti kita akan mengupas habis sisi kehidupan polahi ini. Wow. Sebentar nanti dia akan ditanya-tanyakan Oke, oleh guys. temannya Mak Angus. Kali ini Mak Angus didampingi oleh salah seorang miss. Salah seorang yang luar biasa kali ini. Namanya si Terry. Karena masih apa ya? Misteri. Masih iya, kata masih sudah ibu-ibu ya, belum ya? Belum guys. Jadi Mak Angus panggil dia Misteri. Misteri guys. Oke, biar lebih terarah, biar lebih bagus, biar lebih enak. Untuk kali ini bukan podcast, akan langsung dipandu oleh teman Mak Angus yang di samping sana. Nah tuh, ya. Nanti kita akan kupas habis sisi dari kehidupan dari tamu Mak Angus kali ini. Jadi harus dijawab dengan cepat ya. Tidak boleh ada berpikir 1, 2, 3 menit, tidak boleh. Langsung dijawab dengan cepat. Jadi kita langsung ke misteri. Silakan, orang kupas habis kehidupan dari tamu kita kali ini. Tapi sebelumnya ya, lebih baik saya explore daripada ditanyain sama mereka berdua ya. Oke, kita mulai guys. Pertanyaan pertama. Oke, siapa nama? Agung. Nama kan? Iya. Agung. Nah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. So janda atau so duda ini? Jawab dengan cepat. Punya anak, punya istri. Baru status ini bagaimana? Punya anak, punya istri. So menikah. Iya, maksudnya Bapak di sini. Aduh. Ngoni yang ada undang Pak kita. Aku ngoni yang tanya Pak kita lagi. Iya. Baru pertama guys ya. Iya, haters Mak Angus ya. Baru pertama ini kita so emosi. Tidak tahu kalau baru berapa menit. Langsung mungkin tanya profesi dulu apa. Baru pekerjaan sekarang ini apa? Kita dengar ada cari hantu. Iya. Setan. Makanya kita ada bilang Pak Ngoni, lebih baik saya itu explore ya. Lebih baik saya itu explore daripada saya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Langsung dijawab. Udah, itu. Baru apa soba ini itu hantu. Itu setan. Baru DP ada gaji. Ini kan profesi. Oh, ada gaji loh. Pasti. Itu kalau di Bogo-Bogo itu ada pastilah. Siapa bilang di Bogo-Bogo tidak ada gaji ya? Jadi seberapa hari begini? Mas, Bapak, Opa, saya panggil Mas, Bapak. Berapa hari ini jadi begini ini? So jadi gila begini ini. Saya harus jawab apa ini kayaknya? Soalnya saya bingung. Mereka yang ngundang saya, mereka yang tanyain saya, pertanyaannya tidak berbobot. Langsung dijawab saja. Sudah berapa hari profesi Bapak? Sudah lama. Sudah lama. Jadi memang dari kepolisian tiba-tiba terjun ke dunia hitam. Iya. Kenapa dunia hitam? Sampai Bapak berpikir untuk ini kan kalau di kepolisian tugasnya kan beda jauh. Tiba-tiba masuk dalam ranah ini. Saya penasaran aja sama makhluk-makhluk astral yang ada di Indonesia. Kalau di Gorontalo saya sudah banyak kenal sama hantu-hantu. Contohnya kayak Pongo,
kan? Kuntilanak. Baru suka kuda yang ponggo. Kalumba, ya. Iya, Kalumba. Suka kuda yang tu ponggo. Genderuwo ya, yang ada di sana Genderuwo. Ini tolong dijawab dulu. Iya, pertanyaan dia terjaga jawab, guys. Ada pertanyaan apa? No? Itu ponggo so jaga paling kamar. Bikin rugi. Kalau ponggo itu pok-pok itu udah banyak saya lihat itu di kampung saya ada. Tidak ada pertanyaan lain yang lebih berat. Baru guna cari setan itu apa so? Emang sudah dari kecil kamar begitu itu? Guna cari setan. Tidak Ya ada kan, guna. polisi ini kan Tapi saya menginspirasikan kepada viewer saya itu bahwa setan itu tidak bisa kita takuti. Makanya saya jalan sendiri ke gedung-gedung yang berhantu, yang penuh misteri. Saya perlihatkan kepada mereka, mereka itu gak bisa kita takuti. Jadi begini Pak Agung Tako. Pak Agung Tako ya namanya? Agung? Oh bukan Agung Tako. Bukan. Jadi begini Pak Agung, kan masyarakat melihat. Ini kan misalnya, misteri saya dulu yang bertanya ya. Oke. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Jadi masyarakat menilai bahwa polisi itu kan identik dengan kejahatan-kejahatan misalnya ya. Tapi tiba-tiba Pak Agung berpikir untuk justru mencari setan gitu. Apa ini tidak tabrak, tidak ada kontra? Nanti kan masyarakat menilai ini orang polisi atau makhluk halus begitu. Coba mungkin bisa dijawab. Gini aja ya. Polisi aja kan nggak takut sama penjahat ya. Kenapa kita harus takut sama setan? Nah, tapi tidak semua polisi juga yang takut sama setan. Ada juga yang takut. Nah, kalau saya nggak takut, tipe orang yang nggak takut sama setan. Tidak takut sama setan. Terus tujuannya untuk mencari setan itu? Saya bukan mencari, tapi membongkar atau merubah misteri itu tidak bakal kita takuti. Contoh gedung di mana katanya di situ banyak hantu. Nah, saya ke situ. Kalau misalnya di situ saya takut, berarti ada hantu. Kalau saya nggak takut, berarti tidak ada hantu. Jadi ini luar biasa ini, Angus haters ini. Di sini sudah hadir ini seorang polisi, tapi jiwa-jiwa setan. Maksudnya dia ini polisi, tapi profesi lain. Tapi profesi lain, justru dia tertarik dengan dunia halus. Dunia yang tidak nyata gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak Agung, kira-kira sudah ada berapa orang yang seperti Pak Agung seperti ini? Maksudnya dalam konteks polisi yang seperti Pak Agung mencari-cari hal-hal gaib. Mungkin hanya Pak Agung sendiri dalam institusi kepolisian atau ada juga polisi-polisi lain yang seperti ini? Di Gorontalo mungkin saya salah satu polisi yang mencari-cari makhluk halus. Oh, jadi cuman Pak Agung sendiri, ini luar biasa sekali. Jadi institusi kepolisian baru Pak Agung yang mencari. Ya. Yang maksudnya yang turun live. Oh, yang turun live. Tapi kalau yang lain tidak live. Aduh Jadi mungkin memang polisi dia cuma dia yang luar biasa. Polisi di Gorontalo ini. Mungkin orang bisa bikin ini kayaknya tindak kejahatan setan mungkin ya. Baru ditangani oleh kanitnya Pak Agung misalnya ya. Kanit hantu. Iya, kanit hantu. Ya, betul, kanit hantu. Karena ini coba memang saya sangat usulkan luar biasa kepada pimpinan saya. Iya, betul, sebagai kanit hantu. Iya. Jadi itu luar biasa sekali. Nah, Mangus haters ini mungkin kalau dari Mangus sendiri ini hal yang di luar nalar. Seorang polisi tiba-tiba berprofesi sebagai setan gitu. Profesi sebagai pencari setan maksudnya. Nah, sudah berapa setan kira-kira Pak polisi yang ditangkap selama ini? Untuk sementara kalau di dalam ini baru ada 3 setan ya. 3 setan. Baru di 2 kuntilanak, 1 genderuwo. Seberapa daerah yang ada pergi akan? Kalau daerah baru 1, 2, 3, 4 daerah. 1 provinsi, 2 kabupaten ada itu. Yang paling banyak setan di mana? Paling banyak setan itu di Manado. Manado? Itu di lokasi mana saja? MBH, terus Rudis ex Bupati, sama Bu Miper Kemahan di Bitung. Nah, pernah berkontak dengan setan-setan itu? Pernah. Bertatap muka? Kalau bertatap muka belum pernah, karena mereka lebih takut saya. Tapi pernah berbicara? Pernah berbicara. Berbicara dengan cara seperti apa? Hei setan! Bukan kayak Oh, gitu. gimana? Mereka kayak bisik ke saya,
kenapa ke sini, mau ngapain. Itu perempuan atau laki-laki, Pak Agung? Paling banyak saya mendengar suara laki-laki daripada suara perempuan. Tidak ada bencong. Jadi paling banyak setan laki-laki. Iya, kayak gondoruo, pokoknya suara-suara jin lah. Kalau misalnya kita menyebutnya setan itu, kalau setan menurut saya nggak ada. Jadi setan bertanya. Jadi jin. Lebih jelasnya itu jin. Jin menyerupai setan. Membedakan jin dan setan itu bagaimana, Pak Agung? Kalau setan itu mereka nggak mungkin wujud Oh. atau mengeluarkan suara. Jadi ketika ada suara tiba-tiba wujud itu jin. Jin. Jadi kalau ada suara tidak berwujud itu setan. Setan. Oh, begitu. Dan jin juga ada jin perempuan, Ada. jin laki-laki. Ada. Kalau yang tadi Tidak ada bencong. Tidak ada. Yang bencong ini yang baru ada masuk kamar tadi itu jin bencong itu. Oh iya, jadi luar biasa sekali. Nah, tadi di Manado. Manado itu lokasinya di MBH, BH. Rudis Bupati Minut, terus Bumi Perkemahan di Bitung. Nah, ini kan sekarang lokasinya di Gorontalo ya, Pak Agung ya. Waktu ke Manado itu pakai biaya pribadi. Biaya pribadi lah. Jadi mau ke sana cari setan. Tapi endorse dari para viewers. Maksudnya bagaimana itu? Coba jelaskan. Ada viewers di Manado, ngundang. Bang, kalau bisa explore di Manado gini, berapa dulu? Oh, jadi langsung tawar-menawar. Terus tergantung ini setan mungkin, kriteria setan. Kalau setan ini lebih banyak biayanya atau? Bawa materi Masa lagi bertanya begitu? Yang saya harus bertanya. Seikhlasnya saja. Iya, seikhlasnya lah. Maksudnya gini, nggak mungkin kan kalau saya ke Manado itu isi bensin 100.000 pulang balik. Mereka itu harus pikir juga. Oh, jadi mereka yang tanggung makan, penginapan. Terserah mau tinggal di mana saja. Intinya yang penting jangan tinggal di Humbuyun. Nah, pernah jadi perantara? Misalnya ada yang meninggal, tiba-tiba ada keluarga yang bilang, Pak Agung tolong dong meditasi dengan ini yang sudah meninggal, misalnya begitu. Kalau menurut saya itu saya nggak pernah. Tidak pernah. Dan saya tidak percaya sama Tidak orang yang sudah ya? yang orang sudah meninggal terus mau diperantara atau misalnya mau bicara dengan pihak keluarga yang sudah meninggal. Kalau menurut saya itu hanya jin. Jin. Jadi Karena orang meninggal itu tidak mungkin lagi dia masuk ke roh atau ke tubuh orang lain. Oh, jadi kalau selama ini ada yang bilang bisa misalnya ini dimasukkan ke tubuh manusia lain, itu tidak betul ya, Pak? Tidak betul. Itu udah jin lagi itu. Oh, itu jin. Jadi menyerupai, tapi suaranya benar-benar Iya, itu menyerupai. Jin itu kan bisa menyerupai saya, bisa menyerupai Anda, dan bisa menyerupai kuntilanak. Betul. Baru dari sana itu tidak mau langgu kamari. Itu cari-cari setan. Itu tergantung iman kita saja ya. Kalau misalnya iman kita itu tidak kuat, otomatis kita itu akan hilang ya. Gimana? Hilang. Oh. Terus pengalaman paling buruk? Pengalaman paling buruk selama ekspor sih belum ada. Belum ada. Belum ada sih kalau saya sendiri. Yang paling menantang? Yang paling menantang juga. Mungkin ya setannya kriteria level 9 mungkin. Kalau menurut saya jin sama setan itu nggak ada levelnya sama saya. Oh ya, semua sama? Semua sama. Karena level saya lebih tinggi daripada mereka. Oh begitu. Tapi maksudnya tiba-tiba di lokasi eksplor ada tidak jin yang maksudnya Pak Agung dilempar ke sana, dilempar ke sini? Oh nggak pernah. Tidak ada. Jadi sebatas apa maksudnya? Sebatas apa? Kalau saya itu nggak tahu kenapa ya. Gangguan aja. Kayak mau ditakut-takuti, dibanting pintu. Terus dijatuhi lemari kayak di MPH kemarin kan saya dijatuhi lemari. Sebelum saya mau jalan itu ke lorong ke kamar-kamar hotel, lemari dari salah satu kamar itu roboh, kayak mau nutup jalan saya. Tapi saya tetap jalan terus. Tapi yang lebih takutnya saya jalan terus itu pas melewati lemari yang roboh tadi itu hilang jaringan. Jaringan di HP, jaringan di HT itu hilang. Luar biasa, Mangus Lover. Ini Pak Agung, kalau misalnya tiba di lokasi eksplor itu, modalnya apa itu? Maksudnya kita bawa apa di situ? Kita harus ada kamera mungkin, atau ada apa yang kita bawa? Saya modal HP saja. Handphone biar bisa komunikasi dengan? Enggak, buat live aja. Jadi buat viewers sama HT. Untuk monitor tim di luar. Yo, jadi ada kru yang ikut? Ada. Nah, krunya ikut sama-sama di belakang? Enggak lah.
Terus? Mereka di luar. Di luar jaraknya? Ya kalau misalnya kayak dari depan hotel ke lobi itu ada sekitar 1 kilo ada. 1 kilometer? 1 kilo. 1 kilo? Nggak tahu 1 kilometer. Live-nya dari jam berapa itu kalau live? Biasa kita opening jam 11:30 malam. Pak Agung sendiri? Iya. Sebelumnya saya yang kedua. Biasa saya yang kedua. Biasa yang pertama itu ada kalau kayak kemarin di Manado itu ada Ikal. Terus saya, Ferry, sama Bang Revin. Kenapa ambil yang kedua? Karena saya itu ada salah satu yang maksudnya yang saya pahami dan yang saya tahu intinya cara membentengi tim biar tidak diganggu. Bukannya yang pertama justru harus membentengi lokasi explore, biar yang kedua ketiga justru tidak akan terganggu? Enggak. Oh jadi? Kan pas turun. Nih. Nah si Ikal yang turun duluan, saya yang kedua itu membentengi tim yang ada di lokasi, tim yang ada di luar lokasi explore, tim stay. Gitu. Jadi biar saya tahu nih, saya lihat di live kan, ini ada makhluk apa aja, ada yang punyanya orang atau ada kayak tadi kalumba atau apa yang bisa apa ya mencelakai tim, atau mungkin Pak Agung takut jangan sampai jadi korban pertama. Bukan gitu, saya bukan takut. Kalau saya takut gimana ya mau jelasannya, kasihan tim. Tapi selama ini tidak pernah jadi yang pertama? Pernah jadi yang pertama. Di mana gitu? Di waktu itu di Suawa juga pernah. Pertama, host pertama, terus juga pernah di ex pengadilan yang kemarin kita mau pergi itu tapi ada itu kendala. Kendalanya beda-beda. Host pertama dan host kedua bagaimana? Beda. Kalau host pertama sih kalau misalnya ada yang lebih tahu dari saya akan jadi host pertama. Kalau ada yang tidak akan. Kalau ada yang lebih tahu, jadi host pertama. Jadi host pertama. Bukan terbalik, justru kalau ada yang lebih tahu dia yang jadi host pertama. Enggak. Oh tidak. Enggak. Oh. Karena mau bentengi tim kan. Oh bentengi. Kita kan belum tahu ini lokasi apa. Walaupun tim udah pernah udah mau cek lokasi sore, kan tim cek lokasi dulu sore. Iya. Nah setelah tim cek lokasi kan kita nggak ke situ. Jadi fokusnya ke tim. Iya. Bagaimana dengan yang host pertama tadi? Jangan sampai tidak dibentengi juga ini. Nggak, pasti udah dibentengi kan. Udah dibentengi lebih dulu. Sudah dibentengi dulu. Terus ini kan kita di Gorontalo ini Pak Agung. Jadi kalau di Gorontalo sendiri di lokasi mana saja titik-titik yang pernah Pak Agung? Banyak di Gorontalo mah. Saya udah bosan. Sebut 3. Ex pengadilan. Terus apa namanya? Yang di Suawa itu. Pengadilan Limboto? Enggak. Pengadilan sini. Oh iya. Yang kemarin. Terus yang itu hutan Suawa itu tambang mati. Karena ada tambang mati. Terus yang ketiga di Rumah Merah sama Bumi Perkemahan yang di Limboto. Rumah Merah itu? Dalam rumah? Enggak, sengnya aja sih. Atapnya aja yang warna merah. Sering disebut Rumah Merah. Rumah Merah. Di mana itu? Di dalam rumah itu ada kuburan. Dari ketiga itu yang paling ini? Enggak ada. Tidak ada? Enggak ada. Slow. Jadi terus sampai detik ini Pak Agung terus mencari-cari hantu, mencari setan itu motivasinya apa? Karena selama ini kan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Saya bukan mencari motivasi, tapi saya memberikan motivasi kepada viewers. Bahwa? Dimanapun kita nggak perlu takut. Dimanapun tempat kita berada nggak perlu takut. Mau di tempat angker, mau di tempat perkemahan, atau mau ada di hutan, di laut, kita nggak perlu takut. Ini Pak Agung jadi seperti ini sudah dari umur berapa? Dari umur berapa ya? Kalau saya sih sering melihat yang nggak jelas itu dari SD kelas 5. Kelas 5. Iya kelas 5. Waktu itu kan rumah saya di kampung. Pas saya pindah di kota, pertama kali saya melihat. Padahal kalau apa itu? Apa namanya itu ya? Tuyul. Pertama kali melihat tuyul. Terus saya pikir anak kecil. Terus? Saya pikir teman. Tuyul itu tahu dia bahwa dia itu tuyul dari mana? Gimana ya? Perawakan. Bukan perawakan sih. Biasa kan kalau tuyul-tuyul di televisi itu kan putih-putih. Botak itu. Nah itu. Kalau misalnya orang yang bisa lihat itu tuyul, bukan seperti yang di televisi.
Mau bagaimana, Sob? Itu merah. Merah. Tuyul yang sebenarnya warna merah. Tuyul warna merah. Pernah ada yang posting itu kalau nggak salah. Tuyul yang sebenarnya kalau misalnya orang bisa melihat tuyul yang sebenarnya itu dia Ada berwarna berapa merah. tuyul itu yang 2 waktu itu. 2 tuyul? Iya. Merah Memang sama. memang waktu saya pindah di rumah itu, rumah kita itu udah diincar sama pemilik tuyul ini. Gitu. Jadi tuyul, ini tuyul profesinya mencuri begitu. Jadi Pak Agung bisa lihat itu. Iya. Nah, dalam posisi apa dia? Berdiri, menangis atau Berdiri, sambil- tapi menakutkan, tidak biasa yang seperti di televisi yang ketawa, bukan. Oh, yang lucu-lucu itu ya. Bukan. Tuyul biasanya yang seperti itu kan, yang lucu-lucu. Tuyul dan Mbak Yul. Kalau tuyul yang bisa orang lihat itu warna merah. Tapi perawaknya seperti manusia, ada gigi, ada mata, ada hidung, telinga, kuping apa? Enggak. Tidak ada. Jadi apa tuh? Karena pakai baju dia. Enggak lah. Tetap mereka pakai celana saja, Celana tapi warna. celana itu kayak apa ya? Kayak diikat kain apa ya? Bukan celana juga sih, kayak kain yang dibuat kayak Pakai sarung? Pak, bukan sarung juga. Apa? Pakai apa? Tadi lutos toh ya. Lo ini pisang. Mungkin seperti itu. Intinya tuyul itu punya rambut, dia Ada punya rambut. rambut, Panjang. Ada rambut. bukan panjang juga. Tuyul gondrong guys. Nanti ini tuyul gondrong apa digoreng? Bukan tuyul gondrong. Ya. Dia bilang ada rambut. Kan tuyul biasanya kan botak. Iya, tapi bukan gondrong. Bukan gondrong. Itu perempuan. Kalau bukan tuyul perempuan lagi. Coba mau ini. Kita baru mau menjelaskan DP bentuk ya. Dia tuyul itu anak-anak, tapi badan semua itu merah. Mungkin tingginya begini. Saya waktu kelas 5 SD nggak tahu bagaimana ya. Tingginya tuyul itu. Oh, sama tinggi dengan Hampir sama tinggi. hampir sama tinggi. Berarti kalau kelas 5 SD itu begitu mungkin ya. Tinggi. Bukan pendek-pendek, Bukan. tinggi. Ini udah tinggi ya. Intinya saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD Hampir sama tinggi dengan dengan saya. dia lagi mencuri. Berkeliaran kasih lihat muka yang marah. Bukan marah. Tadi kan bilang tidak ada ini mata. Bukan tidak ada mata juga. Kita tidak bilang Dia tidak ada. punya mata. Aku semakin lama pertanyaan ini berbobot, tapi makin emosi. Jangan sebentar, karena kan tadi tujuannya kita harus kasih. Bukan tidak ada muka. Kepada Angus haters itu bahwa jangan takut dengan sesuatu yang berbau gaib. Jadi memang kita harus tahu. Tiba-tiba ada pemirsa yang lihat misalnya, oh ternyata itu tuyul. Karena selama ini di konteks kepala kita itu bahwa tuyul itu botak, lucu, kerdil dan lain sebagainya. Tapi justru ini sebaliknya. Ada rambut DP tuyul. Iya. Saya bukan tidak ada yang mau bilang dia perempuan. Kita tidak tahu dia perempuan. Masa kita mau tanya perempuan mana? Kan tidak mungkin. Yang pasti dia ini ya pakai sarung, Bukan sarung, kain warna hitam. hitam. Mau bilang celana dalam juga bukan. Tapi saya masih ingat. Udah berapa kali juga saya pernah lihat. Sampai sekarang masih ada lihat tuyul Masih pernah. begitu. Waktu di Manado juga ada, di rumah ex bupati itu ada. Berarti buat DP ini DP bawaan maksudnya DP sama. Kenapa maksud kita pe saudara yang tidak nyata? Pak Agung, sebentar. Kalau di keluarga itu hanya Pak Agung sendiri yang bisa melihat. Bapak juga. Bapak boleh. Bapak. Turunan mungkin. Anak saya juga. Anak. Saya. Jadi kalau misalnya kalau ingin melihat seperti Pak Agung, mungkin ada ilmu Enggak tersendiri atau Enggak ada ada. pelajaran tersendiri Enggak harus ada. bagaimana? Enggak ada. Ya, tapi itu bawaan. Makanya kan saya atau- bilang saya nggak pernah megang atau belajar. Bukan belajar, saya tidak pernah belajar seperti itu. tidak pernah belajar seperti Tidak itu. pernah belajar Memang atau mengguru otodidak. kepada siapa, nggak pernah. Memang langsung dari kelas 5 SD sudah bisa Iya. melihat begitu. Pertama kali tidak takut, Tidak takut. panggil berteman atau apa. Saya pikir kayak boneka orang kostum, kayak apa ya, kayak orang yang mau kostum Halloween. Oh, Halloween. Jadi Pak diajak bicara, pernah diajak. Tuyul sini, ini ulang. Saya nggak pernah ngajak bicara karena dia kasih lihat muka yang nggak bagus. Saya jalan langsung masuk ke rumah. Waktu itu saya pulang sekolah. Sekolah. Nah, terus saya sendiri kan yang di rumah itu, bapak ibu ke kantor. Saya lihat
dia itu waktu itu ada pohon besar di rumah saya itu, pohon tinggi, dia di samping pohon. Saya pikir main petak umpet. Ya, karena kan sebaya ya. Nah, ya sudah, karena dia nggak senyum kepada saya, ya udah saya masuk aja. Dia tidak senyum, berarti ada anggota-anggota tubuh. Saya nggak lihat kalau dia ada gigi, karena dia nggak buka mulut, Berarti ada mulut ya. Nah, ada mulut, ada hidung, ada lah, lengkap lah. Hidungnya tinggi kayak saya begini. Itu pedeto ya. Pedeto, Anda itu sadar, Anda itu pedeto. Stop, saya keluarkan dari sini Pak Agung. Jadi ini bisa mungkin sambil makan. Iya, lebih bagus. Ini ada. Dari tadi kita taruh kode. Guys, cuman terang ada begini guys. Pokoknya di selain terang ini acara ini guys, konten, cuma terang ada sedia begini guys. Oke, misteri. Coba masih ada pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga. Silakan misteri. Nggak tanya apa? Apa? Sejam berapa ini? 9.28. Berarti sudah setengah 10 orang ini guys bercerita setan-setan. Padahal ada 3 setan. Oke, Pak Agung begini, Pak Agung. Sudah berapa menit tadi? 2 menit lagi setengah 10. Udah berapa menit tadi dari opening sampai sekarang ini? Mungkin sudah mau 20 menit ya? Belum ya? Kira-kira kalau disuruh memilih, Pak Agung mau pilih jadi anggota polisi atau jadi setan? Maksudnya bukan jadi setan, jadi pemburu setan. Baik kita jadi polisi. Kenapa jadi pemburu setan? Lebih baik saya jadi polisi karena itu profesi saya yang utama. Ini Pak Agung tidak dimarahi sama komdannya mungkin. Intinya kan tidak mengganggu tugas. Oh, tidak mengganggu tugas. Jadi di luar jam kerja. Tapi kan mau ke Manado, mau keluar daerah itu kan? Ya kan kita izin. Surat tugas. Iya, kita minta izin. Nah, jadi kalau misalnya saya ke Manado, saya keluar dari daerah itu, saya berangkat harus hari Kamis. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu saya masuk kantor. Sampai hari Kamis lah saya masuk kantor. Kamis siang saya harus udah berangkat minta izin. Biar Jumat, Sabtu, Minggu itu saya izin. Itu saya izin ke pimpinan, ke KBO atau kepada Kasat, saya minta izin. Intinya pada hari yang saya minta izin itu nggak ada tugas buat saya. Gitu. Ada profesi lain ini selain pemburu setan? Polisi? Tipe ini atau tiome tidak jaga batilang begitu. Saya trauma banyak kali ini ada pilih jalan. Polisi jaga ini. Makanya lengkapi surat-surat berkendara ya. Seperti SIM, STNK ya. Jangan lupa pakai masker ya. Karena kan kita lagi di ruangan. Kita kan sebelum datang ke sini sudah di swab tes di depan kan? Di sini masuk di sini nggak mudah. Kalian pikir mudah? Di sini saya lewati dulu beberapa tes apa itu tes itu yang dia tembak-tembak itu apa itu? Bukan tes spekulasi ya. Iya, baik Mangus Haters, Azik. Mangus Haters ini memang luar biasa ini tamu Mangus. Ini perdana awal kita sudah mengundang Polahi ini memang di sini ini datang di sini memang luar biasa mendatangkan dia di sini misalnya. Karena biasanya kegiatan-kegiatan wawancara seperti ini yang diundang adalah pejabat mungkin, yang diundang orang-orang yang luar biasa mungkin, tapi ini orang-orang yang biasa di luar ini Polahi ya. Oke, jadi Mangus Haters mungkin itu kita ambil kesimpulan hari ini bahwa dari Pak Agung sudah sampaikan tadi, jangan takut ya Pak Agung, bisa dong closing statement sedikit. Misteri sudah tidak ada pertanyaan lagi? Untuk sekarang belum ada. Berarti nanti. Habis jam berapa ini kalau sebagai membuat bertanya? Oke, intinya seperti buat para viewersnya Mangus, orang pemberani itu belum tentu dia punya mental. Orang pemberani belum tentu dia punya mental. Iya. Orang punya mental belum tentu dia berani. Karena contoh, orang pemberani itu hanya berani berkelahi, berani di terang-terangan. Coba kalian ajak di tempat gelap. Orang pemberani loh. Ajak di tempat gelap. Beda sama orang yang punya mental. Orang yang punya mental pasti dia takut. Dia penakut di luar. Dia takut untuk berantem. Betul. Saya punya teman-teman seperti itu, Pak Agung. Ada Mamat, ada Yogi, ada Martin. Mereka semua pemberani. Tapi kalau diajak di tempat gelap takut. Betul. Tapi yang orang punya mental, mereka
pasti takut berantem. Tapi kalau diajak di tempat gelap, mereka pasti punya mental. Karena mereka pasti punya keimanan yang kuat. Punya Tuhan. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kira-kira kriteria kedua ya. Saya punya Yang mental. mental. Saya punya mental. Mental saya bisa dicoba. Oh, luar biasa. Jadi seperti itu Pak Agung ya. Iya, itu. Jadi Mangus Haters itu tadi kata-kata bijak dari Pak Agung. Dan seharusnya kita tidak perlu takut dengan hal-hal gaib. Contohnya ini. Seorang polisi yang justru kerjanya menangkap orang-orang yang bermasalah, penjahat, justru sekarang jadi penangkap-penangkap setan. Dan menurut beliau bahwa tidak perlu takut. Karena kita justru dikaruniai akal, pikiran, ya. Sementara mereka hanya dikaruniai apa? Tidak tahu juga orangnya dikaruniai oleh apa. Intinya begini ya. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna daripada jin dan setan. Nah, kenapa kita harus takut kepada yang tidak sempurna? Sebentar, saya tertarik itu kata sebelum saya tutup. Kira-kira ada yang mati gara-gara setan? Dicekik lehernya, setan cekik. Kalau itu sih Ya. halusinasi aja. Halusinasi. Nah, intinya kalau iman kita kuat, contoh nih, dukun mau kirim santet-santet nih. Mau dikirim genderuwo, mau dikirim untuk mau bunuh kita. Ada seperti itu. Iya, di Gorontalo kan pasti banyak. Ya, itu mati karena dicekik sama setan. Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Intinya kalau imannya kuat, kayak gimana? Psikologis kita itu dihipnotis dengan dirinya kita sendiri. Ya. Ketakutan kita sendiri. Ih, ini begini karena dia ada doti. Iya. Muntah-muntah misalnya, padahal mah. Ya. Nah, Sakit kepala misalnya, padahal migrain. intinya begini, kalau misalnya kalian berpikir seperti itu ya salawat. Ya, Buat orang muslim, salawat, tuh baca Al-Fatihah, ambil air wudhu, sholat sunnah, kan bisa dilaksanakan seperti itu. Pasti hal-hal gaib akan menjauh. Aku tidak pernah sakit-sakitan kayak seperti ini. Kalau dulu saya pernah. Apa Ini tidak namanya? pernah selesai ini kalau Apa namanya, sakit kepala? sakit kepala. Sakit kepala, terus saya juga pernah lumpuh. Nah, Gara-gara? nah kalau misalnya kata orang tua saya itu dikirim. Oh. Itu waktu saya mau nikah. Betul. Nah, doti. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Intinya saya bukan saya mau menduakan Tuhan atau apa ya. Opa saya datang, terus guru ngaji saya datang. Nah, pas guru ngaji saya datang, alhamdulillah kita hanya selawat, hanya baca Yasin. Alhamdulillah. Tapi memang ada ya yang kirim-kirim seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya siapa yang kirim. SMS. SMS gratis. Iya, betul. Itu tadi. Intinya kata Ustadz saya, kamu yakin kamu punya Tuhan. Iya, Tuhan yang lebih berkuasa. Mereka tidak sempurna daripada kamu. Iya, betul. Kalau kata Ustadz saya, kalau mereka mau melumpuhkan kamu, berarti mereka iri sama kesempurnaan kamu. Oh iya, betul-betul luar biasa ini tuh Mangus Haters ya. Mungkin kita akan undang lagi untuk bukan podcast yang kedua karena masih banyak yang mau ditanyakan, tapi ini waktu kita dibatasi oleh waktu ya. Intinya seperti itu. Jangan pernah takut karena ini Pak Agung juga sebagai seorang polisi tidak pernah takut ya. Jadi kalau namanya setan, genderuwo itu hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, yang patut kita takuti adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Pak Misteri mungkin ada kata-kata terakhir? Innalillahi maksudnya. Pokoknya intinya itu harus berbakti kepada Tuhan. So pasti orang berbakti kepada Tuhan ya. Pokoknya semoga Oro, ngana suara taman oro. Suara taman ngana oro. Ya, suara taman. Kita suara taman pangan oro. Oke, itu tadi. Jadi baik Mangus Haters, insya Allah kita akan ketemu lagi di bukan podcast. So, bilang tadi kalau bilang bukan podcast. iya, Kayak sekali. Tidak kompak orang guys, tidak kompak ya. Ya baru syuting pertama, tidak kompak. Bagaimana syuting kedua? Jadi kita nanti insya Allah akan ketemu di bukan podcast. apa? Pokoknya. Jadi kita akan ketemu lagi di bukan podcast kedua. Dengan bintang tamu yang tentunya lebih wow lagi, yang super megah karena hari ini
yang selain yang bagi-bagi ini. Ya, oke. Sekian dulu, sampai ketemu kita di edisi Bukan Podcast yang kedua. Pak Kung, jangan kapok ya, kita undang lagi di sini ya. Besok mau explore kemana? Mungkin bisa diundang juga tim-tim Angus di sini. Jangan lupa nanti saya cek lokasi ya. besok. Karena yang masuk ke sini itu harus bawa. Oke, siap. Iya, sampai jumpa nanti insya Allah di Bukan Podcast 2 bersama tamu yang baru lagi. Dan jangan lupa dukung terus channel Maangu. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di Bukan Podcast. Apa? Pokoknya. And go.